Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil resum uji toksisitas ekstrak daun jeruju. Dosen pengampu Ibu Siti Zahra Nurbani, SSTPI, MSTPI. Pendahuluan, jeruju atau Acanus illifolius sebagai tanaman vegetables mangrove ditemukan tumbuh pada semua jenis tanah, terutama daerah berlumpur sepanjang tepi sungai. Acanthus illifolius memiliki bunga yang indah sehingga dapat digunakan sebagai tumbuhan hias atau tumbuhan ornamental. Selain itu, digunakan sebagai bioindikator pencemaran. Berlimpahnya tumbuhan jeruju pada vegetasi mangrove tidak mengurangi potensinya untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman obat maupun penghasil bahan makanan seperti kerupuk dan minuman teh. Ekstrak daun jeruju mengandung senyawa flavonoid, polifenol, dan kumarin. Flavonoid dan polifenol tergolong senyawa yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Antioksidan polifenol dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker, juga mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Klasifikasi morfologi, jeruju adalah suatu komoditas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang berbentuk komoditas di daerah pasang surut. Jeruju banyak ditemukan di daerah mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang secara alami dipengaruhi oleh pasang surut laut. Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, familia Acanthes, genus Acanthus, spesies Acanthus illifolius. Metode penelitian. Metode penelitian ekstrak daun jeruju Acanthus illifolius menggunakan metode maserasi. Sedangkan untuk uji antimitotik pada saline ledge menggunakan metode Brin-Spring ledge test atau BSLT. Metode kerjanya, yang pertama, ekstrak daun jeruju Acanthus illifolius. Daun jeruju yang telah dikeringkan sebanyak 500 gram dipotong halus, kemudian direndam dengan pelarut metanol sebanyak 1:1. Disimpan selama 1x24 jam, kemudian disaring. Hal ini diulangi sebanyak 3 kali. Filtrat yang diperoleh selanjutnya dievaporasi sehingga diperoleh maserat kental. Yang kedua, uji Brin-Spring Lead Healthy Test atau BSLT. Senyawa uji dalam flakon dilarutkan dengan air laut secukupnya dengan bantuan Vortex. 10 ekor larva Asalina dimasukkan secara random ke dalam flakon yang telah berisi senyawa uji dan ditambahkan air laut sampai volume 5 ml. Dibuat suspensi Yates 0,6 mg per mili dan ditambahkan ke dalam tiap flakon masing-masing 1 tetes sebagai makanan. Setelah 24 jam, jumlah larva yang digunakan dihitung dengan bantuan kaca pembesar dan persentase kematian dihitung LC50 per ml. Dihitung dengan analisis probit. Hasil dan pembahasan. Hasil uji toksitas dengan metode BSLT dengan menggunakan konsentrasi 5 UG per mili, 10 UG per mili, 15 UG per mili, diperoleh hasil pada tabel 1. Dilihat dari hasil uji BSLT, nilai LC50 7,56 UG per mili menunjukkan nilai toksisitas yang tinggi. Suatu senyawa dikatakan berpotensi untuk dikembangkan sebagai anti kanker apabila diketahui mempunyai nilai LC50 lebih kecil dari 30 UG per mili. Oleh sebab itu, dapat dikatakan daun jeruju memiliki sifat toksisitas yang tinggi terhadap Asalina, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai anti kanker, sesuai dengan pendapat Carballo 2002, bahwa senyawa yang toksik terhadap Asalina juga akan bersifat toksik terhadap sel kanker uji, sehingga uji BSLT direkomendasikan sebagai uji screening perolehan senyawa bioaktif. Di bawah ini adalah tabel konsentrasi. Kesimpulan, ekstrak daun jeruju Acanthus illifolius memiliki sifat toksisitas yang tinggi terhadap Artemia salina ledge dengan nilai LC50 sama dengan 7,56 UG per mili. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.